Ini kenapa saya mengumpulkan jenengan. Ini adalah silaturahim yang pertama ketika ada pemilihan RT dan RW dan LPMK yang baru. Ngapunten, saya juga mendengar pilihan RT ini gak koyok biyen, RW ini pilihannya ya gak koyok biyen, LPMK ini ngeten. Sampai alhamdulillah rodo rame. Tapi itulah pemilihan. Sama seperti saya ketika dipilih menjadi wali kota Surabaya. Tapi saya nyuwun tolong kalian jenengan sedanten setelah jenengan terpilih, setelah jenengan dilantik, maka tidak ada lawan dalam hati sampean. Semuanya saudara. Ini yang saya khawatir. Ketika mari pilihan si gegeran baik. Contoh saya, ketika saya selesai pilkada untuk kepentingan umat Surabaya, untuk kepentingan warga Surabaya buat sejahtera, saya datangi partai-partai yang bukan dulu mendukung saya. Hanya satu yang saya sampaikan, Pak, kita harus sama-sama membangun Surabaya untuk kepentingan rakyat Surabaya. Jangan berbeda dalam menentukan kebijakan yang semuanya untuk umat. Berbeda pilihan silakan di tahun 2024. Silakan, tidak ada yang melarang. Tapi jangan gunakan jabatan kita untuk tidak menyatukan umat hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ngapunten, saya mengumpulkan jenengan di sini bukan untuk milih wali kota, bukan untuk memilih salah satu partai, tapi jenengan saya kumpulkan di sini berjuang bersama untuk kepentingan umat kota Surabaya. Alhamdulillah masuk. Kalau kita sudah menang, rangkul yang kalah, jadikan mereka semua saudara kita, jadikan mereka semua sahabat kita. Karena apalah arti sebuah perpecahan? Apalah arti sebuah persaingan? Padahal jenengan kali kula lek nang kampung gak ada musuh, wayahe mati sing nyepakno krodok ya mereka tangga kita. Wayahe loro sing dihubungi pertama kali nggih tanggoe. Gak ono wong sing biyen. Ngapunten, mungkin hari ini dulu ada salah satu pendukung saya ketika susah, tidak mungkin yang dihubungi saya pertama kali, pasti tanggoe. Nah kalau itu terjadi, ojo sampai ngambil tonggone gotong-gotongan, ojo sampai ngambil tonggone gegeran, gara-gara pilihan wali kota, gara-gara pilihan partai, gara-gara pilihan RT, RW, kalau LPMK. Tolong dijaga. Saya nyuwun tolong sangat demi Allah. Saya sudah mengucapkan demi Allah, tolong taruh ego kita, tolong letakkan kesombongan kita hanya satu untuk kepentingan umat. Insya Allah kalau kalian jenengan gak ada amal jariah. Karena saya yakin kalau kalian jenengan metu saking mriki durung ngerti nyawane awak dhewe dawa apa tidak. Kalau sakit kalian jenengan nyampe omah mati dicoba Gusti Allah. Apa yang kita perbuat pengen ngerasani wong tok, ngilokno wong tok, padahal kita juga punya banyak kekurangan. Tapi saya yakin RT RW LPMK yang terpilih hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan rahmat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama bisa mensejahterakan warga kita. Muga-muga ya wis gak ono sing narik duit-duitan. Wis Bu, aku kita ngapunten di tahun 2021 sampai dengan 2022 kegiatan RT dan RW LPMK sangat luar biasa. Disitulah terbukti bingung. Ojo iki sing ngarepi lho. Sing kebutuhan ekonomi ini nah. Lanjut. Ini turun bawah nomor 2. Ini. Kenapa saya bilang ini ada pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun 2022 itu 7,7%.
atas jauh di atasnya provinsi dan nasional yang hanya 5,2 dan 5,74. Ini karena siapa? Bukan karena wali kotanya, bukan karena pejabat pemkotnya, tapi karena siapa? Karena RT, RW, LPMK sing gerakno ekonomi dan masyarakat. Ini terjadi. Karena itu saya berharap dengan terpilihnya yang baru, ayo ditingkatkan mana? Karena ketika sinergi kuat Surabaya hebat, maka dampaknya seperti ini. Ini yang kita lakukan. Wes gak usah delok sampai apa bela di partai apa, sampai apa bela di pilkada sopo. Sudah kita tegak luruskan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain yang insya Allah amalnya, insya Allah pahalanya akan kembali kepada kita lagi. Ini 7,7%. Lanjut Mas. Tingkat pengangguran ini awalnya 9,68%, itu akhirnya menjadi 7,62. Ujungnya akeh. Ini karena apa? Karena RT sama RW sama LPMK yang periode sebelumnya itu selalu memberikan informasi. Pak sing nganggur iku jumlahnya sakmene nang RT ku, Pak sing stunting sakmene, Pak sing itu yang dipikirkan, bukan memikirkan yang lainnya. Bukan untuk memikirkan iki kok aku cek menang, iki cek enggak. Silakan itu lakukan di tahun 2024, tapi jangan pernah tidak berbuat untuk kebajikan. Karena jenengan adalah hadir sebagai pemimpin yang ada terdekat dengan masyarakatnya. Kalau mau muslim, contohlah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Iku sing awak dhewe contoh sing muslim. Ojo kontok-kontokan ya Pak, Bu. Ini lihat 7,62, ini berasal dari RT RW juga. Lanjut Mas. Ini presentasi keluarga miskin. Ini juga sama. Dari 5,23% turun menjadi 4,72. Ini tugasnya nanti bersama RT, RW, LPMK. Lihat tetangganya. Ojo sing mancing soge macak gak duwe. Selama ini pemerintah memasukkan sendiri. Pemerintah memasukkan sendiri namanya ono usul kabeh diusulno ngapunten. Ono sing dulure dilebokno kabeh dilebokno buyar kabeh. Tapi sekarang ini saya minta yang masukkan adalah RT-nya. Sekali keliru diperiksa kejaksaan RT, RW, LPMK, lurah, camat sampai aku wali kota diperiksa kabeh. Karena sejahteranya umat dari RT pertama kali. Tutup kabeh ono sing dilebokno gak pantes, dilebokno sing gak butuh, dilebokno cek kepengin nrimo bantuan. Gusti Allah saja. Orang yang baik adalah ketika tangannya di atas daripada tangannya meminta. Itulah derajat kita dinaikkan. Nah ini saya nyuwun tulung dimundut kok ditelok maneh. Ini ada 14 kriteria yang masuk keluarga miskin di kota Surabaya berdasarkan BPS. Bingung ono enggak Mbak Ana? Tampil lagi ini enggak? Coba itu. Itu kelihatan sing duwe motor gak iso mlebu. Bu saiki mlebu kabeh enggak ya. Sing lantene omane teko keramik gak iso mlebu. Itu dari pusat itu. Tapi awak dhewe kabeh sambat ae. Ini yang nanti harus kita berikan mereka wirausaha untuk bangkit apa meneh sing nom sing umure 45 meningsor. Telepon saya Pak gak itu bantuan. Pada waktu saya kasih bantuan ngapunten itu di lapangan tor nelongso hati kula. Sing itu bantuan nom kabeh rambutnya alhamdulillah semiran. Kula sampe ngomong ya Allah ya Karim, wong sing gak duwe sing butuh itu besok mau makan apa tidak pernah tahu. Tapi kalau duit sudah dibuat semir rambut, kalau duit sudah dibeli yang lainnya, itu namanya bukan orang miskin.
Nah iki lho Pak, kula kalian jenengan kudu kenceng. Nek kabeh njaluk bantuan gak miskin, ngajur kula kalian jenengan kalau malaikat mati ditakoki kula, wali kota kono sing niku RT kono kok api. Kabeh wong miskin entuk sing gak miskin gak entuk. Ya kula mati tapi malaikat sing ngerti RT ini, malaikat sing entuk pahala iku RT ini. Ojo wali kota kula sudah nutut neraka kanthi kali RT. Tapi lek wayahe ono sing gak tepat. Malaikat kota kon mlebu neraka pertama. Nggih. Tapi kula waktu niku sampun sanjak kali RW kali RT ini ambil LPMK. Tolong lebokno sing butuh tenanan. Karena yang masukkan pertama kali adalah RT. Berarti Gusti Allah lek jenengan mlebokno kula teng neraka, tarik RT RW karo LPMK kali kula bareng neraka. Bukan yo, bangun Surabaya niki boten saged pemerintah nyetok. Kita wujudkan guyub rukun kita. Kita taruh ego kita taruh kesombongan kita gerakkan guyub rukun gawe bangun Surabaya. Blegendes lek ngomong wali kota hebat Surabaya dadi koyo ini tebelek ta. Surabaya jadi hebat seperti ini bukan karena Pak Narto, bukan karena Pak Muhammadiyah, bukan karena Bu Risma, apalagi karena Erik, bukan karena kehebatan warga kota Surabaya, karena turune wong Surabaya, karena RT ini sing hebat, RW ini nek jenengan guyub rukun insyaallah barokah. Indeks ini G1 mundur lanjut. Ini IPM kota Surabaya semakin lama semakin meningkat, tapi ini meningkatnya dikit-dikit mek koma-koma ini. Sebenarnya kita bisa menaikkan drastis, bisa kalau kita bisa bersama. Nah kalau butuh jangan dadas tunggal. Lanjut. Ini saya dan nanti RT itu akan saya lihatkan aplikasi yang nanti di masing-masing pabrik dengan bisa lihat. Mosok nang Surabaya sing ono bagi stunting. Wes ono bagi stunting Pak RT ini gak ngerti. Ono bagi stunting tonggo sebelah omah gak ngerti. Namun dibilang tinggali. Apa yang kita harapkan kalau bukan adabnya Gusti Allah yang turun di kota Surabaya? Balane Gusti Allah. Wong ono sing susah, ono sing stunting tonggo sebelah itu gak ada. Ono sing gak iso mangan, tonggo sebelah parek mangan. Saya kali jenengan pondok-pondok oleh agama Islami pernah diajarkan kalau kita tidurnya pulas dengan perut kenyang, tetapi ada tetangga di sekitar kita yang perutnya lapar kemiskinan, maka sedino setiap detiknya dosa kita akan bertambah. Iku lho, ono sing iso rusak sebelah manis stunting. Lalu muga-muga kumpulan dari ini diberkati Gusti Allah, awak dhewe iso berubah kula kali jenengan terutama kula pribadi. Lanjut Mas. Ini indeks pembangunan gender juga terus naik. Ini kita lakukan. Ini nanti ada puspaga lanjut. Miris saya mau bicara terkait peraturan Menteri Dalam Negeri. Apa yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah keberhasilan sinergi kuat Surabaya Hebat antara RT, RW, LPMK dan pemerintah kota pada periode RT dan RW sebelumnya. Dan saya berharap di periode ini yang 5 tahun ke depan jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Sehingga kami mengaturlah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan Perwali tentang terkait dengan lembaga-lembaga dengan aturan-aturan. Lanjut Mas, si Perwali ini pasal 15 membantu lurah bidang pelayanan pemerintah, jenengan harus ngerti, membantu dalam menyediakan kependudukan dan perizinan, melaksanakan tugas lain Pak. Insya Allah yang namanya pelayanan admin itu semuanya akan saya lakukan melalui aplikasi. Wes gak ono duit-duitan nang pemerintah kota yo gak ono duit-duitan. Jadi semuanya lewat RT dimasukkan lewat aplikasi langsung masuk. Nanti nang RW ini oke melayu nang RW ini oke melayu nang lurah. Dan saya nyuwun tolong sangat. Di pemerintah kota pun saya larang untuk meminta uang pungli. Dan
Dan saya berharap RT RW nanti juga sama. Lek wayahe ono isi kas yo sakarepe, ono kas terserah. Ono sing 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 serah. Tapi jangan pernah ada yang meminta uang lebih. Insya Allah saya dengan kejaksaan kepolisian yang akan turun. Tak pastikan. Karena di pemerintah kota Surabaya pun saya larang untuk melakukan itu. Ini waktunya ketika saudara susah, ketika COVID sudah melanda Surabaya, waktunya kita bangkit, bukan mencari keuntungan pribadi dan kepentingan golongan. Terus gak ono dan saya tanya ke Pak Menteri, lek sampai ono sing kaya ngono ya apa? Jawabannya satu, turunkan polisi dan kejaksaan, lebokno penjara kabeh. Lek sing ono yo pungli, tak lakoni Pak. Kalau demi umat, demi warga saya mencapai kebahagiaan, apapun akan saya lakukan. Ngapunten saya bicara seperti ini karena saya nang Pemkot pun wis tak entekno Pak. Wis gak usah jaluk-jaluk aneh-aneh, warga susah kok kon jaluk-jaluk. Wis iki jaraknya jauh, makanya saya bilang lurah sama camat. Kalau sudah seperti itu tolong sing kenceng, sing tegas lapor polisi. Nek lurah sing jaluk ya lurah sing nang polisi. Ya ono ae lurah sing jaluk buat. Wis ngomong wae. Ini semuanya nanti admin itu dilakukan oleh RT. Insya Allah nanti saya sudah bergerak dengan lurah camat. Itu lurah camatnya gak ada ya. Nanti di bulan Februari ngantori lurah ambil camat, kamu gak ngerti, dibagi wayai Senin Rebo Jumat ngantori nang balai RW. Hari biasa, jangan di kantor lurah sama camat, ngantori nang balai RW. Loh, kenapa saya lakukan? Tolong soal itu loh Pak. Pada waktu saya ke kelurahan Kara, ada 2 orang sepuh naik sepeda motor. Itu seperti ibu saya sendiri kalau saya melihat orang sepuh seperti itu. Datang ke kelurahan, tanya ngurus KTP, wes mari. Petugasnya ngomong, Pak, setelah ini ke kecamatan. Dan ngomong, kalau ngomong, loh kok iso ya? Kan bisa KTP sudah digital, cukup melalui HP. Kalau nanti pada waktu foto, pastikan fotonya kapan, form apa ini ono, belakang itu telukan foto. Di situ saya ngomong, ya Allah, kalau terjadi apa-apa dengan orang tua tadi, toko kantor kelurahan tiba ditabrak, apa bukan kecamatan tiba toko motore, dosa awak dhewe. Itu yang saya lakukan. Nanti Senin, Rebo, Jumat Pak Lurah mulai Februari Pak Camat bagian jam kerjone lek isu namo balai RW titik. Oh balai RW wis ono komputer. Itu yang saya ingin lakukan. Sampai gak rono lurah camate tak kandani saiki. Lurah camate gak rono Pak, oh enggak ngomong saiki. Nih, ini juga memberikan surat pengantar, wes ini lah, surat nikah. Ini saya mohon tolong dibantu betul. Ketika jenengan sudah pegang yang namanya HP, itulah yang nanti fungsinya untuk membantu saudara-saudara kita. Jenengan main approval dong, di-proof. Gak usah ngisi, fungsi ngisi pemohon diri. Nah ini, sing paling penting ini Pak. Saya dalam satu RW, aku tadi, ono aku kan? Tahu jenenge ini? Nah, laser ya. Wah, laser pusing cilik Mas. Kakek tos sinare ini. Ini Pak, bayangkan kita menjadi seorang pemimpin sejati selalu saya katakan adalah RT sama RW. Ketika RT RW-nya itu paham dan cinta, penuh kasih sayang sama warganya, insya Allah sejahtera warganya. Tidak ada dalam RT itu yang tidak akan pernah sejahtera. Ini ada bayi stunting, keluarga miskin, anak putus sekolah, permakanan, rumah tidak layak huni, jabat, semua intervensi ini
Semua intervensi ini itu akan jenengan bisa lihat di masing-masing RT-nya. Kalau ternyata di dalam sini ada yang belum mendapatkan dan sampai merasa ono sing kurang, jenengan tambahkan boleh. Sehingga nanti akan dikoreksi bersama dengan RW, LPMK, lurah dan camat. Ini mosok nang RT tidak ngerti ono bayi stunting. Mosok RT tidak ngerti ono stroke butuh kursi roda. Loh, biasanya kalau RT dekat dengan masyarakatnya, dipilih sama masyarakatnya, berani masyarakatnya ngomong sama RT-nya. Berani masyarakat ngomong ambil RW ini, Pak. Gak wedi. Tapi lewis warganya wedi ngomong ambil RT ini, wedi ngomong karo RW ini, wedi karo ngomong LPMK ini, wedi ngomong karo wali kota ini, berarti dia waya pilihan gak bener. Ono paksa-paksa wae. Muga-muga gak ono sing ngene, amin. Allahumma amin. Tapi kalau itu terjadi, saya pasti akan turun, Pak. Saya pasti akan bongkar yang seperti itu. Karena hari ini pun nomor telepon saya, semua orang Surabaya kader sopopun kok RT pakai nomor telepon, silakan telepon saya. Kok pakai ini terakhir. Nah, RT RW Lawas LPMK ngerti, Pak. Kader Surabaya hebat, ya tahu tambah lagi. Karena disitulah saya akan tahu berapa sedihnya masyarakat saya, berapa orang yang membutuhkan. Sampai dari tak takoi kok nama RT dhisik nek jawabane gak wani, Pak. RT ini tak parani karo wong mau. RW ini tak parani. Karena apa? Berarti tidak ada komunikasi. Dan percuma jadi pemimpin seperti itu. Berarti ono muatan di balik itu tidak untuk umat. Ini yang saya yakin di RW LPMK ini tidak ada seperti itu. Juga nanti, Pak, saya nyuwun dulu. Yang paling penting yang ini. Kalau ada wong sing titip alamat, penting titip alamat. RT RW ojo angger nelbono tok. Minta dulu sama mereka kalau titip alamat, ojo jaluk bantuan dari pemerintah kota Surabaya. Karena apa? Warga Surabaya banyak yang susah. Uang APBD Surabaya buat warga Surabaya, bukan buat orang luar datang ke Surabaya. Saya sama Pak RT LPMK sudah mati-matian untuk itu hari ini. Ayo kita sejahterakan warga Surabaya dulu. Nah, kalau sekarang warga Surabaya itu bantuan 1.000 umpamanya, terus dengan kabeh wong Jowo Surabaya. Akhirnya 1.000 mau jadi ini main 50.000. Kapan wong Surabaya merasa menikmati APBD Surabaya? Kapan wong Surabaya sejahtera? Ternyata apa? Karena kita warga Surabaya sendiri yang membuka pintu kita untuk menyusahkan keluarga kita sendiri. Tolong sangat. Nanti ada kepala dispenduk di sini. Nanti kalau ada RT sing nambahno, Pak, ambil RT sing nambahno alamat nunut, gak ono keterangannya dengan catat aja, Pak. Teko RTD. Aku harus seperti ini, karena saya tidak rela warga Surabaya jatahnya mereka yang harusnya mereka bahagia diambil orang lain. Itu saya tidak rela. Biarkan warga kita sejahtera dulu, baru kita menunda orang lain masuk Surabaya. Inilah yang saya lakukan. Kalau ada orang pindah Surabaya, Pak, kalau tidak dapat bantuan, nek gawe bengok-bengok, ya kula kalian jenengan sing ngadepi. Wong konsekuensi mlebu jalur bantuan sing liyane kudu dibantu. RT wani ora ngono-ngono, Pak. Itu Surabaya asli. Kula nggih Surabaya soalé, Pak. Kula asli Kawatan niku pahlawan. Nah, ini ayo dibangun Surabaya dengan jiwa yang seperti itu. Dengan rasa tidak pernah takut, mlebu aturan pemerintah pusat. Memang semua yang masuk harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi saya akan lakukan cinta bantu Surabaya sing liyane kaya. Selanjutnya ini. Ini sama, Pak. Ini nanti kalau ini mengingatkan warga terkait jam belajar, ini saya juga berharap. Nanggone RT RW itu nanti kan ada balai RT guys sinau bareng. Ya. Tolong digerakkan. Surabaya ono geng motor, iku gara-gara wong tua gak tahu takon anak ini nang ndi.
Kalau orang tua sudah kehilangan kasih sayang dengan anaknya, kalau seorang anak tidak bisa punya kasih sayang dan hormat pada orang tuanya, lek mulai itu bengi, wong tuane gak tau boleh. Akhirnya jadi geng motor muter-muter. Geng motor itu bukan masalah sini, tapi karena kenakalan remaja. Bukan karena gangsteran itu, bukan. Tapi karena kenakalan remaja yang terjadi karena permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga terjadi karena apa? Karena kemiskinan. Loh, aku tolong Pak RT, LPNK. Kalau ada yang miskin, ada yang seperti itu, rembuk bareng. Dirembuk kalau RT ini Pak, wargaku sini. Ini gak miskin Pak, tapi pramiskin. Tetap pakai bantuan. Sehingga orang tuanya tetap boleh anaknya. Kalau sudah Surabaya seperti ini, kalau RT-nya penuh mahabbah dengan warganya, kalau orang tuanya penuh mahabbah dan cinta kepada anaknya, buyut rukun Surabaya insya Allah baldatul thayyibatul barakah. Amin. Surabaya nyaman. Nah kalau nyuwun tulung niku saking demi Allah, kalau titip niku. Wis aja mikirnya ya. Ini ada yang ngomong sama saya. Loh demi Allah ya, Pak, sampai ngomong lagi ngumpul no RT. Kok wani tahun ngarep ibu pilihan dipikir sampai boleh masa. Demi Allah, hari ini sambal petir, aku lagi ngomong lagi untuk wakil yang di rumah. Demi Allah, hari ini saya kumpulkan jenengan kesini hanya untuk kepentingan umat, bukan kayak 2024 silakan pilih sesuai dengan hati sampean. Silakan pilih orang yang hati sampean mau ikut, pilih. Bukan untuk pilih saya, tapi pilih umat di sampean agar semuanya jadi bahagia. Ini yang saya ingin pertemuan hari ini. Lanjut Mas. Ini sudah lanjut. Wes sama nih, LPNK. Sama lah. Ini saya nyuwun tolong Pak RT, RW sama LPNK. Jadi dengan satu kekuatan besar yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah RT harus menghormati RW. RW yang kudu menghormati LPNK. Ojo ngomong RT kepingin ngalano RW, RW kepingin ngalano LPNK. Rebutan kekuasaan, rebutan masa, jangan. Karena jenengan hanya satu seperti saya, tugas hari ini adalah menjabat dan memberikan yang terbaik bagi umat kota Surabaya. Saling hargai, saling hormati, ciptakan buyut rukun di masing-masing RT dan RW-nya sama LPNK yang lanjut. Meski pasti mau tak ngomong lanjut. Oke, Pak, nanti sama ya. Nanti RT RW LPNK itu cukup ngisi-ngisi tadi. Pokok nanti laporannya langsung ditarik, Pak. Karena saya tidak ingin ada laporan manual. Nah ini akan ditarik. So, jenis keuangan ya, pajak. Itu kalau uangnya gajiannya RT RW itu ambil apa? Apresiasi RT LPNK itu perlu tanda tangan ini. Iya. Nggak perlu tanda tangan. Kamu nggak? Iya. Nah nanti coba ditarik itu sama termasuk RT RW LPNK ini suruh buat laporan buku tabungan tentang bank. Nah nanti lewes mari duwe lebokno. Lah pertanggung jawabannya ojo tanda tangan. Bukti transfer mau dilampirno. Mosok Pak RT teko dikongkon ngeki lembaran tanda tangan kosongan duwe wis mlebu nang rekening kok. Pak RT ditelepon Pak datang ke kelurahan, Pak RW datang ke kelurahan, lapor tanda tangan Pak gaji anune pendapatane. Mau zaman apa jenenge IT sing teko. Coba ya bukti transfer itu menjadi bagian sebenarnya. Wes cukup nggak perlu lagi itu. Juga sama, laporannya juga sama. Pak, ini yang terpenting nih. Kalau dulu RT tidak bisa dihentikan, podo karo selamanya masuk
kota. Dipilih oleh masyarakat, bisa lanjut dan bisa diberhentikan. Wali kota juga bisa dihindek, dinteno, RT, RW, RPK juga bisa dihentikan jikalau tidak menjalankan tugasnya. Jikalau ada permasalahan hukum juga harus dihentikan. Nah ini bisa masa jabatan berakhir, meninggal dunia, mengundurkan diri, sama diberhentikan. Lanjut mas. Ini pak, ini loh. Ayo, leko perlu takut-takutan begini. Kalau sudah ada RT RW pindah tempat tinggalnya, dodeken jabatan ini. Betul. Mau wes pindah dagang dengan jabatan. Terus ya apa disatana umate? Ya apa ngerti keluar RT ini nangkon keluarga ini piro sing foto wis pindah kon liya. Nah ini tolong nanti Pak Lurah Pak Camat tegak lurus sampean. Kalau sudah ada RT yang pindah dari tempat tinggalnya, ya kongkon ganti. Nih, terus merangkap jabatan sebagai pegawai kelurahan. Nah, oleh pegawai ini negeri PNS jadi RT atau RW. Ini Pak, iki sing rame. Menjadi anggota salah satu partai politik. Kalau pada waktu calon, sing ngelarang lu sopo. Karena aturan Permendagri itu bunyi, pengurus tidak boleh merangkap menjadi anggota partai. Pengurus berarti apa? Ketika dia sudah jadi, ketika dia sudah dilantik, baru tidak boleh menjadi anggota partai. Lek wayah calon juga apa-apa. Di sini ngomong calon gak jadi anggota partai kabeh